tangan buat Pak Wayan juga. Hari ini kita akan berbicara untuk mendalami karena banyak pertanyaan, banyak feedback gitu ya. Yang mungkin ini juga jadi satu hal yang nanti Pak Wayan lagi mau tulis salah satu buku gitu. Jadi hari ini kita akan bicara tentang misteri roda karma. Kita akan bicara tentang apa itu karma, bagaimana kita memahaminya supaya kita lebih clear CNC gitu ya untuk memahami konteks tentang karma itu apa sih gitu. So tidak berpanjang lebar, silakan Guru. Makasih Kang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Makasih Kang Bu, makasih saya diundang lagi ke ruang jeda gitu. Ruang di mana kita jeda, jelajah ke dalam gitu. Cari-cari cocok logi nih. Kita kan mau bicara tentang karma ya Kang Bu ya, roda karma. Tapi bicara tentang roda karma, saya mau kasih sesuatu nih sebelum kita lanjut ke cerita tentang karma. Ini sesuatu yang harus kita pahami, harus kita sadari bahwa ini ada. Oke. Bayangin umur 3 tahun, kamu tiba-tiba cerita tentang rumah, suami, dan anak yang dulu kamu punya di kota yang belum pernah kamu datengin. Ini bukan adegan film. Ini 5 kisah nyata orang dari berbagai belahan dunia yang mengaku ingat kehidupan lampau. Yang pertama, Shanti Devi dari Delhi, India tahun 1935. Umur 4 tahun, dia nangis minta diantar ke rumahnya di Mathura. Dia sebut nama suaminya Kedarnath, sebut nama anaknya, dan cerita dia meninggal saat melahirkan. Keluarga Shanti belum pernah ke Mathura, tapi pas diantar ke sana, Shanti hafal semua jalan, kenal rumahnya, kenal anak tirinya. Lebih dari 100 detail yang dia sebut dan semuanya cocok. Bahkan Gandhi sampai kirim tim untuk menyelidiki dan tidak ditemukan bukti dia berbohong. Kedua, James Leninger dari Louisiana, Amerika tahun 2000. Sejak umur 2 tahun dia sering mimpi buruk pesawat jatuh dan terbakar. Dia mulai menyebut kata-kata aneh seperti Corsair, Natoma, dan Jack Larson. Setelah dicari tahu, Natoma adalah nama kapal induk USS Natoma Bay di Perang Dunia II. Corsair adalah jenis pesawat tempur dan Jack Larson memang pilot di kapal itu. James juga bisa menggambar detail kokpit yang hanya pilot yang tahu. Cocok dengan kisah pilot James Huston yang gugur tahun 1945. Ketiga, Chanai Chankail dari Thailand. Umur 3 tahun, dia mengaku dulu adalah seorang guru bernama Luan yang dibunuh pakai kapak di desa sebelah. Dia bisa menunjuk kuburan, menunjuk rumah pembunuhnya, dan mengenal keluarga dulunya. Pas dicek polisi, 5 tahun sebelumnya memang ada guru bernama Luan yang dibunuh dengan cara yang sama di desa itu. Kasus Chanai ini termasuk yang diteliti oleh Dr. Ian Stevenson, psikiater yang meneliti lebih dari 3.000 kasus anak yang ingat kehidupan lalu. Keempat, Purnima Ekanayake dari Sri Lanka, lahir tahun 1984. Umur 3 tahun, dia cerita kalau dulu namanya Dilhani, punya 4 anak dan mati terbakar. Dia takut banget sama api. Dia bisa sebut nama suami, nama desa, dan nama sekolah anak-anaknya. Ketika diantar ke desa itu, Purnima langsung lari memeluk seorang pria dan memanggil ayah. Setelah diselidiki, 10 tahun sebelumnya memang ada wanita bernama Dilhani yang meninggal terbakar di rumah tersebut. Kelima, Taranjit Singh dari Punjab, India. Umur 2 tahun dia mengaku dulu adalah anak laki-laki yang ditabrak truk dan mati. Dia bisa sebut nama orang tuanya dulu, nama desa 40 km dari rumahnya, dan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Saat dipertemukan, Taranjit langsung mengenali adiknya dan mainan lamanya. Bahkan dia marah karena sapinya dijual. Yang aneh, dia punya tanda lahir di kepala tepat di bagian yang dia bilang terbentur truk. 5 orang, 5 negara, polanya mirip. Ingat detail spesifik, punya emosi atau luka yang sama, dan ingatannya memudar saat mereka besar. Sains menyebut ini bisa jadi kriptomnesia, imajinasi, atau telepati. Kepercayaan menyebut ini bukti jiwa berpindah. Seperti kata Dr. Ian Stevenson, aku tidak bilang ini bukti reinkarnasi. Aku hanya bilang ini datanya. Jadi menurut kamu, ini kebetulan atau memang ada sesuatu yang berlanjut setelah kita mati? Oke, tepuk tangan buat cerita ini. Saya membuka cerita ini supaya kita. Ada minta linknya. Oh iya. Ya. Iya, saya mau buka cerita roda karma ini tentang kita bisa menyebut itu bukti, bisa menyebutnya apa saja. Tapi
Harus pakai ini Kang. Oh iya, Gak apa-apa ya Kang? boleh Pak. Ada bicara tentang karma, bicara tentang roda karma, kita nggak bisa membebaskan diri kita dari hal-hal yang harus kita yakini ada. Kalau ada lagu, ada penyanyinya nggak? Oke. Kalau ada lagu, ada penyanyinya. Kalau ada buah, ada pohonnya, ada. Kalau ada ciptaan, ada penciptanya. Oke. Jadi yang pertama kita harus yakin bahwa ada pencipta. Pencipta, karena ada ciptaan. Terserah diberi nama apa boleh, apa saja boleh nama. Karena ada istilah sahasranama. Sahasranama itu artinya apa? Ada ribuan nama untuk kita memanggil sang pencipta. Sang itu kan cuma kata sandang, supaya kita merasa bahwa itu adalah insan gitu. Sesuatu yang bisa kita sebut sebagai personal, sang pencipta. Nah, ketika sang pencipta itu menciptakan makhluk-makhluk hidup, kira-kira makhluk hidup itu punya energi nggak? Nah, punya sesuatu nggak yang membuat dia bisa hidup, yang kalau pergi membuat dia mati? Maka kita akan percaya bahwa ada sang hidup di dalam ciptaan yang hidup ini, benar nggak? Nah, inilah kemudian kita boleh sebut sebagai Atman atau boleh sebut sebagai ruh, terserah. Intinya ada sesuatu yang merupakan percikan dari sang pencipta ini yang ada dalam diri sang hidup, dalam diri makhluk hidup disebutlah sang hidup atau Atman, dapat ya? Nah, ketika dia ada di dalam tubuh manusia, ini kita bicara sendiri tentang diri kita, bukan makhluk lain dulu. Ketika ada di dalam tubuh manusia, sang hidup ini bergerak nggak? Menggerakkan tubuh nggak? Menggerakkan tubuh. Karena dia menggerakkan tubuh, maka dia melakukan tindakan. Tindakan itulah disebut dengan karma. Nah, setiap tindakan mempunyai konsekuensi nggak? Ya. Maka kita harus yakin bahwa karma itu akan memberi pahala atau reaksi atau konsekuensi. Inilah yang dikenal sebagai hukum karma pahala. Hukum bukan hukuman ya, bukan hukum. Ini formulasi. Kalau makan garam dapatnya asin, makan gula dapatnya manis, itu hukum karma. Sesederhana itu. Nah, gara-gara sang makhluk hidup ini menjalankan kehidupannya dengan berkarma, ada pahala di situ. Ada pahala. Ya, kalau ada pohon berbuah nih, pohon berbuah. Ada buah yang dimakan nggak? Ada. Ada ampas dari buah itu nggak? Ada. Kalau nggak dimakan, ada yang jatuh nggak? Mengotori nggak? Kalau nggak dipakai. Nah, pahala-pahala ini sebagian memberi manfaat, sebagian menjadi kotoran. Kalau nggak kepake, misalnya ada pohon mangga berbuah, buah yang segar kita makan. Kalau yang busuk kita makan nggak? Dia mengotori kalau busuk. Nah, karma-karma ini juga menghasilkan buah. Ada buah yang disebut buah baik, ada yang disebut buah buruk. Yang buruk ini mengotori. Tapi yang baik kalau nggak dipakai juga mengotori, benar nggak? Nah, baik dan buruk ini bisa mengotori sang hidup, benar nggak? Oke. Ini dia di sini ada dalam kemurnian. Dia disebutnya netral. Atau seperti nol lah, seperti nol. Begitu dia berbuat baik, dia seperti ini. Nah, sebagian hitam, sebagian putih. Tapi dia harus kembali kepada putih. Dia harus kembali kepada putih. Karena di sini ketika dia harus menjadi sang pencipta lagi, dia harus murni, benar nggak? Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu punya baju, sekali beli bisa bersih seumur hidup nggak? Ya, begitu kita punya baju, kita pakai parfum, sama parfumnya oke. Tapi ada nggak parfum lain yang nempel pada baju kita? Selain Hermes? Ada. Ada parfum-parfum lain, yaitu yang disebut dengan BB. Mereknya BB, benar ya? Bau badan. Itu parfum paling alami. Sehingga harus dicuci nggak bajunya? Dicuci.
Karena sebagian mengotori, sebagian ini. Kadang parfum-parfum yang simpel itu juga bisa menjadi bekas, benar nggak? Harus dicuci. Kira-kira nyucinya berapa kali? Sekali seumur hidup? Berkali-kali. Karena kita ingin tetap bersih dan pada akhirnya ketika masuk kembali ke dalam lemari dalam kondisi yang bersih. Nah, pembersihan berkali-kali itu butuh nggak kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Benar. Dan itulah yang dikenal sebagai reinkarnasi. Tanpa reinkarnasi, tanpa kesempatan kedua, ketiga, dan sebagainya, nggak bisa kita membersihkan itu. Nah, tempat membersihkan jiwa yang masih membawa kekotorannya itu di mana? Nah, kalau kita nyuci baju, bawanya ke tukang cuci. Kalau di tukang cuci, dimantrai atau diapain? Dicuci ya, diputer-puter sana sini. Ya kadang zaman dulu dibanting-banting, direndam pada sesuatu yang membuat dia ya macam-macam lah. Nah, alam bumi inilah alam di mana kita akan dicuci, dibanting-banting, diputar-putar dalam kehidupan ini sampai kita pusing 7 keliling, benar nggak? Pusing 7 keliling. Setiap hari sih pusing, sebenarnya pusing. Cari uang di mana, cari gini gimana, masa depan gimana, masa lalu di mana. Kita kan muter-muter nih, muter-muter ke masa lalu, nggak ketemu, nengok di masa lalu, nengok sekarang nggak ketemu juga, nengok masa depan, berharap yang lebih baik di masa depan, nggak ketemu lagi. Muter-muter kayak dicuci mesin cuci, benar nggak? Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan reinkarnasi, momen pencucian berulang-ulang. Nah, ada yang dicucinya, ada nggak yang dicucinya? Kalau di desa nyucinya di mana? Di kali, dibentur-benturin ke batu. Ada nggak yang nyucinya pakai rendaman air? Tapi ada nggak yang nyucinya cuma dimasuk ke ini, cuci apa namanya itu? Cuci kering ya? Dry clean. Cucinya nggak terlalu inilah. Bahkan setrikanya nggak terlalu panas, cuma digantung jadi bagus kan? Nah, di kehidupan ini ada orang yang lahir dari alam sorga, alam cahaya. Sehingga yang lahir dari alam sorga itu disebutlah sorga ciuta, kelahiran sorga. Nah, ini mirip seperti orang yang dry clean. Hidupnya mewah banget. Tinggal dia belajar mengembangkan dirinya. Tapi ada orang yang kelahiran neraka, disebut neraka ciuta. Nah, ini agak berat ini. Cari uang susah, cari makan susah. Nah, ini berat nih. Dibanting-banting di kehidupan, dibanting di kali gitu. Kemudian kalau dia lupa, naruhnya tiba-tiba hanyut. Nah, ini banyak orang nih hanyut dalam kecemasan, hanyut dalam penderitaan, dibawa terombang-ambing sama ini. Kan ada yang kayak gitu. Tapi sama-sama dicuci nih dalam kehidupan. Nah, sampai sini dapat ya? Tujuannya apa? Supaya kembali menyatu dalam ruang suci. Mau dicuci kayak apapun, ujung-ujungnya apa? Biar bisa masuk ke dalam lemari. Nah, moksa itu artinya apa? Menyatu kembali dalam kemurnian, kesucian semesta. Dapat ya? Nah, sampai sini selesai. Jadi kita cukup. Terima kasih banyak. Oh, belum. Jadi kita lanjut ya sekarang ya. Saking luasnya kehidupan ini, jangankan mengenali semesta yang raya, semesta yang kecil ini aja kita masih belum kenal semuanya. Saking tak terbatasnya, kehidupan pun tidak ada batasnya. Ya, kita baru berapa lama sih kenal dengan diri kita? Bahkan mungkin belum. Umur baru lahir sampai sekian kita lupa. Nanti umur 80 atau sebelum itu sudah demensia lagi, pikun lagi kan. Nah, apalagi di masa muda, di masa berumah tangga kita sering pikun. Pikun apa? Pikun kalau punya hutang. Nah, ketemu anak orang ingat anak sendiri, ketemu istri orang lupa istri sendiri. Nah, ini pikun. Tapi ini masih pada muda Pak Wayan. Oh, pada muda ya? Muda, jelas lah, muda banget ya. Kayaknya kita salah circle deh Pak Wayan. Ya, jadi artinya kita harus batasin dulu ya. Batasin dulu karena saking luasnya kehidupan ini supaya kita nggak lupa. Sekarang pertanyaannya adalah, what is the meaning of life? Ada orang begini, kita pergi ke restoran, Mbak, saya mau makan. Pasti ditanyain, Bapak mau makan apa, gitu kan? Siapa tahu disuguhin nasi goreng malah makannya capcay, nggak nyambung kan? Ada batasan.
Bapak mau makan apa hari ini? Ada batasan. Karena kalau enggak dia sangat luas. Makan aja udah banyak macam kan jenisnya. Saya mau hidup. Hidup seperti apa? Oh, kehidupan adalah panggung sandiwara. Oke, kita pakai definisi ini. Hidup adalah panggung sandiwara. Maka di sini ada pemain peran. Pertanyaannya, kita di panggung kehidupan ini sudah memainkan peran dengan sungguh-sungguh nggak? Sudah memainkan peran dengan penuh penjiwaan nggak? Jangan sampai, oh dunia ini panggung sandiwara, tapi nggak memainkan peran dengan baik. Dapat ya? Oke. Ini bahan perenungannya. Sudahkah saya memainkan peran dengan baik? Oke. Kehidupan ini adalah sekolah. Terus pertanyaannya, di sekolah ada murid, ada guru. Kalau saya adalah murid di sekolah kehidupan ini, saya sudah belajar belum? Oh belum. Oh, jangan-jangan kita ke sekolah hanya main-main aja gitu. Kita di sini jadi guru, sudah sungguh-sungguh nggak jadi guru yang mencerdaskan murid-muridnya? Oh belum. Berarti ini definisi ini kita tahu, tapi kita nggak memainkan tugas kita sebagai murid ataupun guru. Dapat ya? Oke. 3. Kehidupan ini adalah tempat penebusan dosa. Artinya penerimaan konsekuensi atas masa lalu kita, penebusan supaya kita kembali suci. Pertanyaannya, kita sudah menebus dosa-dosa kita nggak? Misalnya, kalau ditebus dosanya itu kan, kalau di sini kita berbuat buruk, maksudnya penjara. Penjara di Indonesia disebut apa? Lembaga pemasyarakatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa bergaul, hidup damai, bermasyarakat. Karena di luar sana nggak bisa hidup damai bermasyarakat, nyakitin orang, masuk ke penjara. Tujuannya supaya nggak lagi nyakitin orang dan bisa hidup bermasyarakat. Nah pertanyaannya, di dalam tubuh, di penjara tubuh ini, kita sudah bermasyarakat nggak? Jangan-jangan tetap saja di dalam tubuhnya, di sel tubuh ini gelisah, keluar sana berkelahi sama pasangan, berkelahi sama anak, berkelahi sama tetangga, berkelahi sama menantu. Kan percuma seumur hidup tinggal di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan tubuh ini, tapi berkelahi sana sini. Dapat ya? Ya jelas. Karena nggak lulus dari penjara tubuh ini, kita semua adalah ya. Kita keluar masuk dari penjara ini gak lulus-lulus. Karena apa? Setiap kali masuk penjara ini, peran gak dimainin dengan baik. 2, belajar nggak? Belajar bermasyarakat nggak? Jangankan bermasyarakat dengan orang lain, dengan diri sendiri aja bermusuhan, benar nggak? Bermusuhan dengan diri sendiri, bahkan nyakitin diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Ya terpaksa. Selnya bukan lagi sel-sel lembaga permasyarakatan yang biasa, tapi masuk ke isolasi. Maka kita akan ketemu orang-orang yang sudah masuk penjara, terisolasi pula dengan gaya introvert, dengan gaya antisosial dan sebagainya. Karena apa? Terpaksa dibuat antisosial, karena kalau dimasukkan kembali ke dalam sosial, malah nyakitin orang. Terpaksa dimasukin, udah isolasi. Dibuat sedemikian rupa yang hidup di dalam itu nggak kepingin sama orang lain. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang diisolasi. Dapat ya? Pingin masuk situ nggak? Pernah nggak ngelihat orang gila? Pernah ngelihat orang gila? Dia nyakitin dirinya sendiri, bentur-benturkan kepala, mukul-mukul ke tembok, segala macam. Akhirnya masuk ruang isolasi yang di sini terpaksa dibuat lembut semua. Karena kalau bentur-benturin kepala, dia nyakitin dirinya sendiri. Nah, hati-hati. Kalau sekarang suka nyakitin diri sendiri, suatu ketika akan masuk dalam tubuh yang apa? Yang tidak bisa nyakitin diri sendiri. Lumpuh misalnya. Mau mukul diri sendiri nggak bisa. Mau melarikan diri nggak bisa. Udah terjebak di dalam tubuh ini. Mau nggak? Don't do that. Jangan masuk ke wilayah
isolasi kayak gitu. Berhenti nyakitin diri sendiri. Saya baru dapat nih. Saya baru dapat ilmu ini. Kita sedang dibimbing oleh sesuatu yang lain ini. Ilmu ini tumben saya dapatkan ini. Tumben keluar maksudnya. Dapat ya penebusan. Kalau misalnya 4, kehidupan ini adalah tempat kita melunasi utang karma. Utang karma. Pertanyaannya, ketika si debt collector datang, kita terima apa kita usir? Oke. Utang itu ada 2 ya. Utang karma itu ada 2. Rasa dan ilmunya. Apa yang dimaksud dengan rasa? Yang pernah nyakitin orang di kehidupan masa lalu, sekarang akan disakitin. Jadi si debt collector datang nyakitin kita. Tapi biasanya ketika debt collector datang, apa yang kita lakukan? Tutup pintu, tutup hati, bukan terbuka untuk menerima dengan ikhlas. Benar nggak? Pertanyaannya, ajaran Buddha, Islam, Kristen ngajarin apa? Kafir apa terbuka? Terbuka. Tapi yang kita lakukan kafir. Kufur, menutup pintu hati kita untuk menerima caci maki orang, sakit disebabkan oleh orang lain, sementara kita menyebut hidup adalah tempat melunasi utang karma. Si debt collector datang, kita marah-marah, benar nggak? Nggak dapat rasa itu. Kita nggak akan dapat rasa, kalau kita sampai mendapatkan rasanya, akan muncul empati. Kalau kita dapat ilmunya, kita akan dapat simpati. Tapi kalau kita menolak semua ini, yang dapatnya apa? Kalau kita tolak nih semua, yang dapatnya apa? Antipati. Jadi kalau kita antipati pada kehadiran orang-orang nyakitin kita, karena nggak melihat ada apa di balik ini, maka yang terjadi adalah kita akan antipati. Kalau sudah antipati, lunas nggak utangnya? Nggak lunas. Nambah pula gitu. Apalagi kalau reaksinya melebihi yang seharusnya. Benar nggak? Udah punya hutang uang di banknya, mukulin debt collectornya, double. Ya, double penjaranya. Nah, jadi ini yang harus kita atasi. Sedikit kita antipati pada orang nyakitin kita, siap-siap, saya nambah hutang lagi nih. Dapat ya? Begitu kita mulai simpati, jangan-jangan orang ini sedang mau menebus hutang karma saya masa lalu. Lalu kita rasakan sakit hatinya, bukan menghindar dari rasa itu. Ini toh rasa sakit hati yang dulu saya sebabkan pada orang ketika saya mencaci makinya seperti orang ini mencaci maki saya. Dapat ya? Akan muncul empati. Empati untuk kemudian di masa depan apa? Saya nggak mau melakukan ini pada siapapun lagi. Karena seperti ini rasanya. Nah, berarti utang rasa karma itu udah selesai. Utang pengetahuannya udah selesai. Kalau saya makan gula dapatnya manis. Makan garam dapatnya asin. Kalau saya berkata seperti ini pada orang ternyata nyakitin. Kalau berbuat seperti ini ternyata nyakitin. Nah, kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan tahu bahwa keramahan itu bisa menciptakan kemarahan. Benar nggak? Contoh. Apa kabar? Ibu mau kemana? Itu ramah apa bikin marah? Ramah kalau di sini. Kalau di Kuta ada bule yang lewat. Hai, apa kabar? Kamu kemana? Dia akan kaget. Mind your business, dia bilang gitu. Urus dirimu sendiri, ngapain ngurus aku? Gitu. Marah. Beda kan? Nah, jadi di situ kita tahu kepada siapa kita berbuat ini menyenangkan, kepada siapa berbuat ini menyenangkan gitu. Ya. Nah, dari sini jadi paham dalam hal utang karma ini. Boleh nggak kita marahin orang tua? Boleh nggak marahin orang tua? Kalau marahin orang tua berarti durhaka. Tujuan anak lahir dalam kehidupan orang tua membuat orang tua menjadi lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Terus kalau anaknya ngelihat orang tuanya berjudi, orang tuanya melakukan hal-hal yang buruk, terus si anak bilang, aku nggak berani ngingetin orang tuaku nanti durhaka. Benar nggak si anak? Tapi di sini siapa yang masih marah kalau diingetin si anak?
Nggak berani jawab. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya kita ini kadang kontradiksi sendiri di dalam. Begitu diingetin anak, kamu durhaka loh berani-berani sama orang tua. Padahal anak itu mungkin saja berani mengingatkan kita untuk bebas dari sesuatu yang salah di masa lalu. Benar nggak? Nah, tapi kalau diingetin marah-marah, kamu loh. Kalau nggak ada aku, kamu nggak ada. Kalau ibu nggak ada, kamu nggak ada. Terus si anak jawab, kalau aku nggak lahir, kamu nggak disebut ibu. Itu Gimana kalau itu dia, Bang? ibunya debt collector, Pak. Cocok nggak kalau begitu? Kan kita sering marah-marah nih. Kalau kamu nggak lahir, kamu nggak akan pernah jadi A. Kalau aku nggak ada, kamu nggak akan pernah jadi anakku. Iya juga, kalau aku nggak ada, Anda juga tidak disebut ayah. Jadi siapa yang menyebabkan siapa? Siapa yang berhak untuk mengatakan tanpa aku kamu nggak ada? Kan nggak ada. Kita harus saling isi mengisi, kan begitu. Ya, jadi di sana kita paham cerita-cerita kehidupan ini sehingga tidak bisa kita menghentikan karma kita tanpa bantuan orang lain. Nggak bisa. Jadi orang lain dalam hidup kita itu sudah dirancang sedemikian rupa skenarionya untuk ketemu proses-proses pembersihan hutang-hutang karma kita. Siapa yang menciptakan skenario cerita itu? Nanti aku akan ketemu si A untuk beresin hutang karma. Aku ketemu si B untuk membereskan hutang karma ini. Siapa yang menciptakan? Ya kita sendiri. Melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan. Orang yang belajar ilmu kedokteran, nanti karmanya akan ketemu dengan pasien. Orang yang belajar ilmu arsitek, karmanya ketemu yang bikin bangunan, benar nggak? Jadi kita menulis skenario cerita kehidupan kita, sekolah kehidupan kita, penebusan ini semua berdasarkan apa yang kita lakukan melalui tindakan-tindakan kita. Dan tindakan itu bukan hanya fisik, apa yang kita pikirkan menjadi karma. Apa yang kita ucapkan menjadi karma, sikap kita menjadi karma, perbuatan kita menjadi karma. Jadi semua, bukan hanya melakukan ini akan menjadi karma pahala, bukan. Berpikir saja sudah energinya luar biasa, benar nggak? Maka muncullah istilah we are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran akan menjadi ucapan, ucapan menjadi sikap, sikap menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, karakter membentuk takdir kita. Jadi dimulai dari pikiran, hati-hati. Ini putaran karma. Jadi apapun yang kita alami saat ini adalah putaran roda karma. Yang pernah berbuat baik, tiba-tiba akan ketemu orang-orang baik. Dapat ya? Nah, jadi makanya yang hadir hari ini pasti circle-circle-nya adalah di masa lalu adalah para pembelajar. Kalau bukan para pembelajar, nggak ketemu di sini, nggak ketemu di sini. Bukan tepatnya di sini. Tapi yang jelas residivis, Pak. Residivis ya. Ini pasti. Itu udah pasti ya. Itu udah pasti. Cuman jangan bilang-bilang. Jangan bilang ya. Ini tawanan perang semua, Pak. Iya, tawanan semua nih. Jadi kita ini ada dalam circle. Nah, pertanyaannya begini. Ini ada danau nih. Ada danau. Ada danau ya, ini ada airnya gitu. Ini ada beberapa pohon di sini. Ada beberapa pohon. Itu ada beberapa pohon. Pohon A, B, C, D, ada pohon juga sini. Ini subur. Kemudian yang satu lagi pohon ini kering kerontang, padahal di pinggir danau. Yang salah siapa? Danaunya apa pohonnya? Pohonnya. Dapat ya? Ini sekarang ada residivis ini. Bergabung dalam sebuah circle bernama ruang jeda. Ruang pembelajaran diri. Ruang penyadaran diri. Kalau nggak sampai mengalami kesadaran, yang salah ruangnya apa orangnya? Benar, Pak. Benar. Jadi bergaullah dengan circle-circle yang membuat kita mengalami peningkatan, bukan penurunan. Hidup ini adalah tentang peningkatan, benar nggak? Mau enggak? Ya Tuhan, aku ingin mengalami penurunan kekayaan. Mau enggak? Enggak ada. Kan kita mau mengalami peningkatan semua. Semuanya meningkat kecuali tensi ya. Sama berat badan, Pak. Berat badan nggak boleh pasti meningkat. pengen turun. Karena berat badan dianggap sebagai beban. Kalau beban nama ya. Oke ya.
Jadi kita harus mengalami peningkatan kesadaran. Nah, maka dalam peningkatan kesadaran itu kami berharap dalam tempat ini akan terjadi peningkatan kesadaran dalam yang kita sebut sebagai 7 consciousness. Yang pertama, deep sleep consciousness. Deep sleep. Jadi dalam tidur yang lelap, kita tidur dalam kesadaran, bukan diganggu oleh beban-beban batin. Deep sleep, tapi ada kesadaran bahwa oh, aku seger. Deep sleep consciousness. Nah, deep sleep itu bukan hanya tidur ya, bukan hanya tidur fisik. Di dalam tubuh ini, jiwa kita pun tidur. Karena yang sibuk bergerak itu siapa? Pikiran. Ini sibuk. Tapi dalam deep sleep ini kita mengalami kesadaran nggak? Kesadaran bahwa oh, aku di sini hanya sementara. Kalau sudah tahu di sini hanya sementara, apa yang mau dipeluk sedemikian eratnya? Udah tahu sementara gitu. Ya enggak? Ya. Jadi deep sleep consciousness. Sekarang yang kedua, dream consciousness. Dream itu dream consciousness, bisa nggak kita dalam mimpi pun mengalami kesadaran? Oh, mimpi ini memberi pesan ini padaku, mimpi ini memberi pesan padaku. Hebat nggak kalau orang bisa menyadari dirinya dalam mimpi seperti lucid dream? Hebat nggak? Hebat. Tapi kan susah, semua orang ada di mimpi itu. Susah. Wah, kok susah banget sih tidur mimpi lalu menyadari mimpi. Oh, aku lagi mimpi mau membentuk mimpiku sendiri supaya aku bangun-bangun segar. Kan susah itu. Udahlah, kita jangan pakai yang ini. Kita pakai diri kita yang bermimpi bukan pada saat tidur, tapi pada saat ini. Karena mimpi bukan hanya pada saat tidur. Sekarang pun kita sedang mimpi kan? Mimpi ingin punya ini, ingin punya ini, ingin punya ini. Kenapa nggak bermimpi secara sadar? Aku bermimpi melihat diriku hidup tenang, hidup bahagia, hidup ikhlas, hidup penuh kesadaran. Kenapa nggak mimpi kayak gitu aja? Dapat ya? Di kapan? Sekarang ini saat kita lagi bermimpi. Tapi yang kita mimpikan apa? Aku mimpi ingin ke Eropa, ingin ke sini, ingin ke situ. Tapi lupa untuk berselancar ke dalam diri kita. Dapat ya? Orang kalau pergi ke Kuta itu dia bilang, wow, ombaknya hebat, asik loh orang-orang berselancar di sana itu, wow gitu. Tapi kenapa kita nggak dalam hidup ini bermimpi? Dalam hidup yang nyata ini kita bermimpi. Seandainya aku bisa berselancar di atas gelombang suka duka kehidupan yang kulalui. Kenapa nggak mimpi kayak gitu aja? Gimana caranya berselancar di atas gelombang suka duka? Dengan cara tetap seimbang, benar nggak? Tapi kita nggak pernah. Siapa pernah punya mimpi gitu? Ya Tuhan, semoga aku bisa berselancar di atas gelombang suka duka kehidupan yang kulewati. Nggak ada itu. Ya Tuhan, izinkan aku bahagia di atas sukacita dan jauhkan aku dari duka cita. ya, kan doanya gitu-gitu terus nih. Ya Tuhan, jauhkan aku dari godaan setan yang terkutuk. Iya kan? Iya. Padahal setannya dia, Pak ya. Setannya diam-diam aja gitu. Ya enggak? Benar ya? Mimpi di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kita mengalami awake consciousness dalam kondisi sadar. Kita pun dalam kondisi sadar yang sekarang. Nah, bukan hanya dalam kondisi sekarang kalau tidur, sekarang kan terjaganya. Tapi ini lebih dalam lagi. Di terjaga ini kita terjaga lagi nggak? Dapat ya? Nanti akan mencapai kesadaran. Banyak guru-guru yang sudah awake dalam tidur yang ini, hidup tapi memiliki kesadaran, tapi nggak benar-benar kesadaran, benar nggak? Malah ketika mencapai kesadaran sebagai pencerah, sebagai guru misalnya, malah memanipulasi murid-murid, benar nggak? Nah, ini bukan awake yang sesungguhnya, dapat ya? Awake. Awake yang kehilangan, awake beda ya. Nah, yang keempat itu ada lagi yang disebut sebagai awake consciousness, kemudian ada, saya lupa malah 5, 6, 7. Ada setelah awake, transcendent consciousness, ada transcendent. Jadi kesadaran yang meningkat.
Kesadaran yang melebihi apa? Transcendent. Melebihi kesadaran duniawi. Transcendent. Kemudian ada God consciousness, universe consciousness, ya, kesadaran yang lebih besar. Kemudian unity consciousness. Nah, ini agak jauh sih. Di sini aja belum lewat gitu. Tapi nanti ketika tiba waktunya sampai di kesadaran Tuhan, oh, ini semua akan kita, di sini kita mulai menjadi pengamat. Disinilah kita menjadi saksi, pengamat atas semua ini. Paling ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja. Apa sih yang dicari semua orang nih ya? Padahal udah tahu banget bahwa ini hanya sementara sifatnya. Apa juga yang dikejar-kejar gitu. Ini persis seperti kucing ngejar-ngejar ekornya sendiri. Dia ngejar apa yang menjadi punyanya sendiri, benar nggak? Di kesadaran Tuhan, bukan hanya tanah 10 hektar, 2 hektar yang kita punya. Semesta ini kita punya. Tapi kita ngejar harta kecil-kecil kita, sementara lupa mengejar kesadaran kita, benar nggak? Nah, apalagi universe, semesta yang lebih besar, apalagi kemudian mengalami penyatuan. Kesadaran unity itu apa? Kita melihat semua orang ini adalah diri kita. Semua yang kita lihat adalah diri kita. Itu ada video lagi satu saya, Profesor Brian Cox, dia bercerita. Sadar nggak sih kamu bahwa setiap orang yang kamu lihat itu sebenarnya adalah dirimu sendiri, dia bilang gitu. Dirimu sendiri yang ada pada tubuh-tubuh yang berbeda. Seorang profesor sains, ahli astronomi dan fisika bisa berkata seperti itu. Sementara orang-orang beragama nggak sampai di situ, kan lucu jadinya. Kalah kesadaran kita dengan seorang saintifik gitu. Nah, dari sini kita paham bahwa semua ini bisa kita raih ketika kita menjadikan kehidupan ini sebagai sekolah, ruang pembelajaran, sehingga karma-karma yang kita lakukan adalah karma-karma atau tindakan-tindakan yang berjalan menggerakkan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Nah, jangan jadikan rodanya memutar perjalanan kita ke belakang. Rata-rata berapa persen kita memakai roda untuk berjalan mundur? Kan kebanyakan roda kita pakai untuk maju. Untuk maju. Jadi jika ini adalah perjalanan kehidupan ini adalah roda karma, maka jadikan setiap kondisi roda karma itu kadang di bawah, kadang di atas, tujuannya adalah ke depan. Adalah maju, bukan mundur. Dapat ya? Nah, kalau malah mundur dalam kesadaran, malah turun. Nah, berarti ada sesuatu yang seperti tadi ini. Tinggal dekat-dekat dengan circle yang berbau kesadaran, malah turun kesadarannya, hati-hati. Nah, nanti yang tahu itu siapa? Kan diri sendiri. Saya sadar nggak? Saya sadar nggak? Apa artinya sadar? Kesadaran itu juga didefinisikan sebagai apa? Mengenali, memahami diri, lingkungan, waktu, dan sebagainya, itu kesadaran. Dia kenal siapa dirinya, kenal lingkungannya, kenal di mana berada, kenal kapan saya begini. Dia sadar ruang dan waktu. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran. Kalau nggak dapat itu, berarti perlu nanti dibuatin aja Kang Abu ya kalau bisa ya. Kita bikin ini, bikin bikin name tag gitu. Nanti tulisnya di sini kayak gini. Residivis gitu. Ya. Ya, selama kita masih berulang lagi, aduh, aku residivis lagi gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa melewati itu, nah itulah kebahagiaan ruang jeda ini. Jadi ruang jeda ini tempat kita melihat, masih tertulis nggak sih residivis? Masih nggak? Jadi kalau ada orang datang nagih hutang kepada kita, nyakitin kita, noleh ke dalamnya bukan menunduk sedih, bukan. Toleh di sini residivis. Oke, saya terima hukumnya. Ya benar nggak? Nah, ini pencucian. Ya, dapat sampai sini ya? Ya, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi melalui pertanyaan-pertanyaan tentang karma. Dapat ya? Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu, biar dapat diskusi lebih banyak. Ya, yang penting dapat bayangan dulu. Oke? Nah, makasih. Oke, tepuk tangan buat Pak Wayan. Oke, saya ada footnote sedikit Ibu dan Bapak ya, supaya ini jadi satu hal yang holistik gitu. Karena
topik-topik ini tuh sangat tidak terkenal dalam tradisi Islam. Gitu. Padahal kalau Ibu dan Bapak tahu Ibnu Arabi atau Mullah Sadra, topik ini tuh dalam bahasa Arab disebut tanasuk. Tanasuk itu artinya perpindahan roh atau perjalanan roh gitu kira-kira. Makanya kalau dalam perspektif kitab suci di Quran, ini saya tulis cepat aja ya, nanti Ibu Bapak boleh cross check gitu. Let's say satu hukum yang kita nggak bisa lepas, yang selalu Quran kasih sadar sama kita, tidak ada konteks di mana perspektif kehidupan ini selalu mengalami yang namanya repetisi, Ibu dan Bapak. Pernah dengar kata-kata kun fayakun nggak? Kun fayakun itu kan penciptaan yang nggak akan pernah selesai. Penciptaan yang berulang dan berulang dan berulang, berulang dan berulang. Makanya ini sering disebut dengan konteks yang namanya hukum repetisi. Nah, memang ini nggak terlalu signifikan dibahas dalam tradisi Islam gitu, karena ya balik lagi lah ya, tidak ya mungkin di sini aja sih yang nggak terlalu aware terhadap hari ini. Tetapi poinnya suka nggak suka, mau nggak mau, bahwa satu hukum yang selalu berulang-ulang itu yang disebut dengan yang namanya repetisi. Berarti kita bagian dari repetisi nggak kira-kira? Iya, jadi saya sering ulang-ulang ya Ibu Bapak, bumi itu adalah rumah sakit jiwa besar gitu kira-kira. Rumah sakit apa? Berarti semua penduduknya sakit? Nah gitu kira-kira. Kan residivis tadi ya gitu. Artinya apa? Setiap yang sekarang lagi dikasih kesempatan lagi, berarti lagi mau belajar nggak kira-kira? Iya, makanya saya selalu bilang, guru itu cuma Tuhan, Allah dalam perspektif Islam. Kita ini semua adalah murid. Maka yang berhak memberikan penilaian itu cuma guru gitu. Jadi hashtagnya adalah sesama murid dilarang mengisi rapot temannya, udah gitu. Jadi kalau mengisi rapot, murid sama-sama belajar. Nah, dalam perspektif ini saya kasih contoh sederhana misalkan. Ini jarang banget sih dibahas di dalam tradisi Islam, jarang. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas Ibnu Arabi tentang tanasuk gitu ya. Nanti kita detailkan. Let's say di surat 2 ayat 28 di situ bicara tentang repetisi. Di surat 40 ayat 11 itu bicara tentang repetisi. Di surat 10 ayat 4 itu bicara tentang repetisi. Surat 10 ayat 34 itu bicara tentang repetisi. 21 ayat 104 itu juga bicara tentang repetisi. Surat 7 sampai 25 itu juga bicara tentang repetisi. Ini saya lanjutin sampai zuhur nggak beres-beres ya, banyak banget ya. Tapi poinnya, Quran memberikan sebuah sign bahwa terjadi sebuah pengulangan-pengulangan, apalagi nanti di 79, 13 sampai 14 gitu. Segala sesuatu tuh pasti mengalami yang namanya perputaran gitu. Gitu ya. Makanya kadang-kadang satu istilah ini bisa bikin berantem karena orang tuh ngomong istilah tapi nggak ngerti-ngerti amat gitu kira-kira. Sehingga kalau kita nggak mengerti secara perspektifnya ini lebih dalam, ya akhirnya kita lupa bahwa konteks ini adalah bagian dari repetisi kehidupan yang rodanya itu nggak pernah selesai gitu sebetulnya. Sampai sini oke? Nah, Ibu dan Bapak, kalau ini konteks yang disebut esoteris, dan ini mungkin yang disebut juga eskatologis, sesuatu knowledge yang mungkin mau benar, salah, baik dan seterusnya, ini nggak terlalu penting sih sebenarnya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah at least kita tahu knowledge ini akan jadi satu amunisi untuk kita, satu poin aja, lebih bisa menerima sesuatu yang kita tolak, titik aja udah. Karena at some point kita belum ngerti kenapanya, kejadiannya dulu datang gitu kira-kira. Betul nggak? Kejadiannya datang, kita belum ngerti, at least pakai jurus ini, ngertinya mungkin nanti belakangan, tapi paham dulu bahwa sesuatu yang datang ke kita, itu nggak mungkin kalau tidak ada hukum sebab akibat gitu intinya. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Lemas gini sih Ibu Bapak, oke nggak ini? Oh baru nyadar residivis kayaknya Pak ya? Ternyata gitu. Ini semua alumni penjara suci Pak. Oke ya. Nah saya sedikit nih ya, kalau kita bicara dalam perspektif ini, sedikit Pak Wayan ya, izin sedikit lagi aja, supaya nanti kita bisa synchronize gitu. Nah kalau kita mau bicara dalam perspektif ini, sekali lagi, ini adalah perjalanan perputaran yang semuanya sangat presisi teman-teman Ibu dan Bapak. Gak mungkin salah alamat, gak mungkin ketuker,
Karena kenapa? Semua ada dalam sistem pengaturan yang sangat super canggih gitu. Nah, sistem super canggih pengaturan ini semua dalam tradisi Islam disebut Rob namanya. Makanya nanti disebut Robul Alamin. Ini kalau yang baca Al-Fatihah nggak ngerti ini pasti cuman bunyi aja gitu kira-kira. Kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil. Nah di situ ada konteks alamin. Makanya kenapa perspektif Islam itu bilang rahmatan lil. Berarti kalau rahmatan lil alamin minimal levelnya 6 sama 7 gitu. Betul nggak? Karena di sini bicara tentang universe, universal, unity, penyatuan. Universe adalah rahmatan lil alamin, unity ini disebut sebagai yang namanya tauhid gitu. Makanya tauhid itu dari kata dasarnya adalah ahad. Ahad itu adalah menyatu. Jadi kalau kita masih ngelihat siapapun tidak merasa diri kita, berarti belum tauhid gitu kira-kira. Kenapa? Nah, nanti level-level ini nih yang akan memberikan sekat kita terhadap siapapun di luar kita. Karena disitulah si konteks yang namanya ruh dan jiwa memiliki perspektif pertumbuhan yang beda-beda gitu. Kalau pinjam bahasa Ibnu Arabi, level 1 tuh namanya amarah, Ibu Bapak. Amarah tuh apa sih? Yang di luar salah mulu. Pokoknya gini terus tuh hidupnya tuh. Itu lagi. Jadi orang-orang di level amarah tuh remote control happiness-nya, remote control hidupnya disimpan di orang lain. Dia akan happy kalau dipuji, dia akan marah kalau dicaci maki. Pokoknya di luarnya ngapa-ngapain memengaruhi diri aja udah. Kira-kira itu terpenjara nggak? Iya. Ibu bapak pernah nggak begitu dipuji senang? Pernah? Kok nggak ngaku gini sih? Gini. Mending dipuji, mending dicaci. Hah? Nah, berarti kalau ibu bapak ketemu orang yang muji happy, ketemu yang mencaci sedih, ketemu yang muji happy, ketemu yang mencaci sedih. Sekarang saya tanya, berarti keputusan kita sedih dan enggaknya dari siapa? Orang lain. Terpenjara nggak? Inilah disebut namanya jahanam gitu. Oh iya. Konteks di mana neraka paling rendah adalah kita terpenjara di dalam statement, konteks di mana kita nggak punya mengatur kekuatan diri kita sendiri gitu. Makanya di level 1 yang namanya amarah jangan lama-lama gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Ngomong-ngomong ibu bapak sekarang saya mau nanya dulu nih ya. Lagi bangun atau lagi sadar? Mau yang bener. Tar, ini udah ngomong panjang lebar, jangan-jangan nggak bisa bedain mana bangun mana sadar nih. Bangun sama sadar beda nggak? Ini keren loh. Di level ini sampai satu hadis Rasulullah bilang gini ibu bapak, umatku ini banyak yang tertidur dan mereka akan bangun setelah mereka mati. Jadi sekarang kita tuh nganggap diri kita bangun, nganggap diri kita sadar. Saat kita bangun pagi ngapa-ngapain, bangun pagi ngapa-ngapain, bangun pagi ngapa-ngapain. Padahal cuman pindah tempat, tadi kita mimpi waktu tidur, sekarang mimpi waktu bangun. Ini kan nggak usah jauh-jauh lah. Ibu bapak nih dari tadi kayak merhatiin pawayan gitu ya. Sok-sokan gitu. Padahal tadi pawayan ngomong ini, set pindah ke PIM 5 dulu dikit. Ada nggak? Pindah ke sensi dulu, pindah ke belanjaan, pindah ke, gitu nggak kira-kira? Loncat-loncat nggak barusan? Oh yang bener ah. Iya, berarti dari tadi memperhatikan full awake 100% nggak? Wah enggak. Wah bohong banget lah, enggak lah. Enggak. Kalau saran saya mending aku sih ibu bapak, udahlah. Serius, mending aku aja. Sekarang maaf ya, ini sekarang lagi ngomong apa set ada yang pindah ke sana gitu-gitu nggak kira-kira? Itu masuk ke alam ilusi nggak? Iya, berarti sekarang ini memang sih mungkin setengah sadar, setengah mimpi, gitu. Dan ini kita nggak bisa lepas dari sini gitu. Makanya kenapa? Jangan-jangan begitu kita bangun tidur, kita lagi pindah mimpi waktu mimpi tidur, sekarang mimpi bangun, tetap hidup dalam mimpi gitu. Buktinya orang yang hidup dalam mimpi tidak menerima sekarang saat ini di sini. Dia khawatir akan masa depan, dia tetap kecewa tentang masa lalu, dia ke masa depan lagi, ke masa lalu lagi. Berarti lagi mimpi nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi ibu bapak begitu nanti mengkhawatirkan masa depan, mimpi nih. Masa depan itu ilusi. Masa depan tuh nggak ada bu, Pak. Kapan? Saya ngomong waktu,
Wak udah masa lampau. Betul nggak? Saya ngomong sekarang, udah masa lampau. Jadi sampai kapanpun kita akan selalu berkejar-kejaran. Kalau kita tidak menyadari ini, kita akan ketinggalan di masa lalu, kita akan mencari di masa depan. Itulah nanti yang disebut konteks di mana kita ada di level-level frekuensi rendah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Oke. Nah harapannya setelah ngerti ini, jangan lama-lama di jahanam lah gitu kira-kira. Naik dong satu level ke namanya dalam perspektif ilmu Arabi ini namanya lawamah. Lawamah itu mulai menyadari ada penyesalan, ada kesadaran. Remote controlnya udah mulai diambil ke sini. Contoh. Ibu bapak pernah nggak orang nyebelin, gara-gara dia nyebelin kita marah, pernah nggak? Pernah nggak? Nah itu jahanam banget namanya. Berarti waktu ibu bapak marah ditentukan sama orang lain atau ditentukan keinginan diri sendiri? Orang lain. Gara-gara dia marah, gara-gara dia nyebelin, aku ikut marah. Sekarang saya tanya, senyebelin apapun orang, mau marah atau enggak, kekuatannya ada di kita, ada di dia. Nah saat mulai ambil remote controlnya, udah mulai masuk ke level 2 nih. Jadi kalau mau marah gini dulu, tar, ini saya perlu marah nggak ya? Ini saya mau ngapain nih gitu. Jangan sampai keputusan kita dipegang oleh orang lain. Berarti kalau keputusan kita dipegang oleh orang lain, terpenjara nggak kira-kira? Jangan lupa ibu bapak, salah satu makna Islam itu artinya freedom. Islam itu artinya merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari pikiran orang, validasi orang, trigger orang. Karena kenapa? Saya punya keputusan sendiri untuk melakukan ini gitu. Sampai sini oke? Oke? Nanti ibu bapak dicek and recheck ya setiap 1 hari. Mana yang keputusanku, mana yang trigger. Itu harus dicek ibu bapak. Di tradisi Islam ada tempat ngeceknya nggak kira-kira? Ada. Sholat 5 waktu. Itu kan tempat ngecek. Oh dari bangun tadi subuh ke zuhur dengar apa aja ya, lihat apa aja ya, mikir apa aja ya, ngomong apa aja ya, ngetexting apa aja ya, langkah kemana aja lah, wudhu namanya. Kira-kira itu lagi self checking nggak? Ya sekarang kan nggak ngerti-ngerti amat wudhu, cocok udah aja. Tapi lupa untuk melakukan self checking, lupa untuk memberesin ini semua, sehingga at least masuk ke level berikutnya ini namanya mulhamah. Mulhamah itu udah dapat sedikit ilham. Artinya apa? Ilham akan terjadi kalau remote control kitanya udah kita ambil ke sini. Di sini kita punya kekuatan, maka level 4 itu sering disebut dengan yang namanya mutmainnah. Ini udah lebih stabil, udah lebih yang namanya tenang. Nah, level ke sini rodiyah, mardiyah kami udahlah nggak usah dibahas lah ya. Itu nanti kalau 4 dia udah sering ke sini otomatis gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear? Nah, jadi ibu dan bapak, pembahasan karma ini, please karma tidak sesimpel aku nonjok nanti ditonjok balik. Nggak gitu. Itu hukumnya iya. Ingat ya, Allah itu maha pemilik hukum. Tadi keren banget kata Pak Wayan. Tapi bukan maha menghukum. Bukan. Pernah dengar gak? Ini kayaknya dihukum Allah deh. Gitu nggak kira-kira? Seakan-akan Allah yang menghukum kita. Benar nggak? Padahal Allah punya hukum, kalau kamu nggak cocok sama hukum ini, akan ada konsekuensi nggak kira-kira? Jadi hidup ada ujian nggak Bu, Pak? Yang menguji siapa? Awas kalau masih ngomong Allah, mending udahan aja kita ya. Ya, berarti ini nyalahin terus keluar gitu kira-kira. Oke ya. So, Ibu dan Bapak, harapannya setelah ngerti ini, apa coba yang akan menjadi CTA-nya, call to action-nya? Kira-kira udah ngerti paham ini semua, beres ini, kira-kira apa sih hal yang akan paling bisa kita lakukan? 1 Bu, Pak, waspada mau ngapa-ngapain. Kenapa? Saat aku meresonansikan sesuatu, gak bisa diandu, gak bisa dibatalkan, itu pasti akan ada kembalinya gitu. Berarti nanti saat ini kalau kita paham ini, mau ngomong, mikir dulu, renung dulu. Mau texting, mau ngeposting, mikir dulu, renung dulu. Kenapa? Karena satu button send menyebarkan itu untuk kembali sebagai karma nggak kira-kira? Nah selesai. Yang bahaya, waktu textingnya, waktu bikin postingannya, lagi mimpi nih.
setengah bangun, pencet Shopee, check out semua, cok. Dah. Ya, tiba-tiba siangnya paket, nggak mesen lah. Coba lihat dulu, pas dilihat, oh iya, ini kapan mesennya ya? Nah gitu. Ya, itu namanya udah mulai pikun. Sip ya, karena kenapa? 98% yang kita lakukan, kita akan ada di level 3 ke bawah. 98% itu kita melakukan karena kebiasaan, betul nggak? Di alam bawah sadar kita. Dan kalau kita mesen barang karena kitanya nggak sadar, pas datang pasti kaget nggak kira-kira? Nah gitu. Oke ya, Ibu dan Bapak ya. Oke, jadi call to action-nya nomor 1, lebih hati-hati. Orang yang sangat berhati-hati atas ucapan, tindakan, perilaku, menyebarkan vibes dan seterusnya, dalam bahasa Quran disebut orang yang takwa gitu. Makanya openingnya Quran, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin. Muttaqin itu adalah orang yang aware, orang yang dia tuh menimbang banget nih, kalau ngomong gini oke nggak ya? Kalau ngerjain ini oke nggak ya? Kenapa? Begitu orang membuat sebuah jeda antara realitas dan tindakan, di situ namanya khusyuk gitu. Oke Ibu Bapak? Ibu Bapak termasuk orang yang khusyuk atau enggak khusyuk? Oh sosok ya. Iya, makanya sholat itu melatih khusyuk, latihan gitu. Oke ya. Nah, yang kedua, jadi satu tadi awareness. Yang kedua apa Bu, Pak? 2 aja nih, CTA-nya 2. Setelah ngerti ini, tidak ada lagi yang bisa ditolak dalam hidup. PR kita cuman menerima, titik, udah. Sejauh mana kita menolak, ujung-ujungnya at the end of the day diterima juga udah. Dan selama Ibu Bapak menolak ini realitas, cost-nya makin gede. Contoh, kita pakai tol, salah keluar, kelewat gerbangnya, lurus terus, gerbang tol di sana lebih mahal nggak? Kalau kita nggak cepat putar balik terus aja sampai ujung, nanti balik lagi, cost-nya makin gede nggak kira-kira? Itulah namanya tobat. Kalau kita mulai sadar, return, ayo. Karena ada orang yang udah jelas-jelas realitasnya begitu, dia tolak terus, jalan dipaksain, aduh semoga, dipaksain, semoga. Makin jauh nggak kira-kira? Cost-nya makin tinggi nggak kira-kira? Titik-titik karmanya yang tadi Pak Wayan bilang itu pasti makin hitam gitu kira-kira. Jadi Ibu Bapak, sekarang yang belum diterima, belajarlah terima. Sekarang yang belum dimaafkan, belajarlah maafkan. Selesai. Karena once itunya nggak selesai, kita akan sulit untuk naik ke level-level berikutnya gitu intinya. Oke? Aduh lemas gini Ibu Bapak. Oke-nya tuh kayak yang oke. Ya, antara meresapi dan bingung beda tipis sih ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini aja footnote sedikit dari perspektif yang mungkin kita bisa holistik. Jadi Ibu dan Bapak, kalau kita ngelihat dari semua ajaran religion gitu ya, pembahasan ini selalu menjadi pembahasan yang super bersih gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Biasanya pada nanya, ini kan diam gini sih. Mumpung ada Pak Wayan, Ibu dan Bapak, silakan kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau dielaborasi gitu. Ya, silakan Bu. Tadi kembali lagi tentang karma kan. Kita berjalan itu selalu ingin menyelesaikan terutama karma keburukan. Nah, bagaimana setelah kita merasa bahwa kita sudah di tempat karma keburukan itu dan dengan ikhlas kita menerima, apakah karma itu akan terus-menerus datang ataukah dia menyelesaikan? Dan bagaimana caranya kita menyikapi untuk mengatakan bahwa kita ikhlas dengan karma itu dan selesai dan kami melangkah ke dalam karma yang baru yang lebih baik. Oke. Jawabannya sederhana Bu, kalau udah ikhlas pasti nggak nanya lagi sih. Nah gitu sih. Gitu. Pak Wayan silakan. Ya. Kalau yang susah-susah Pak Wayan aja ya. Dulu waktu kita kecil, kita suka nggak dengan pedas? Waktu kecil, nggak suka ya.
Jangankan cabai dikasih semangkok gitu. 1 biji aja udah jengkel kan gitu. Maka kita sebut pedas adalah buruk. Makan cabai adalah buruk. Pedasnya lebih buruk lagi sebagai pahala buruk. Tapi kemudian kita mulai senang makan yang pedas-pedas. Cabai itu nikmat apa? Nikmat. Nah, sama seperti itu. Kita ikhlas menerima cabai. Karena sudah bisa menikmati itu. Tidak lagi menyebut itu sebagai hal buruk. Waktu kita kecil, pilih ya. Kopi yang pahit itu yang menyenangkan, apa gula yang manis yang menyenangkan? Waktu kita kecil? Gula. Jadi kopinya buruk, gulanya manis. Dikasih permen, wah ini berkah. Kemudian kita kena diabetes. Yang bencana itu dikasih permen apa dikasih obat yang pahit? Nah, jadi hukum karma itu berlaku di bagian yang mana kita ikhlas. Ada orang diketawain dibilang jelek, itu berkah bagi dia. Contoh para pelawak yang menampilkan wajah-wajah buruk, diketawain malah dapat uang. Ya enggak? Nah, semua ini tentang bagaimana kita memframing sesuatu itu. Semua normal-normal aja. Apa yang diajarkan pada kita tentang baik buruk sejak kecil itu yang terpaksa harus kita reframing setelah dewasa. Jadi perjalanan kita menuju dewasa ini adalah perjalanan mengubah semua framing-framing yang diajarkan oleh kehidupan kepada kita. Ya, ini yang berat karena apa? Kita harus mendobrak semua itu dengan kekuatan kita yang dewasa gitu. Ya, akhirnya pada saatnya nanti kita benar-benar menjadi netral, tidak melihat ini baik dan buruk. Semua sudah benar di tempatnya masing-masing gitu. Ini yang nggak berat. Jadi kesadaran itu adalah kesadaran unity itu adalah kesadaran yang bisa menerima gelap dan terang sebagai satu bagian kesempurnaan hari. Oh, malam bagus. Ketika malam tiba, aku bisa melihat indahnya bintang-bintang. Ketika siang tiba, aku bisa melihat terangnya cahaya matahari. Jadi yang baik malam apa siang? Nah, itu kita baru lolos satu ilmu aja. Lumayan, Pak. Nah, kebanyakan kita baru lolos satu ilmu. Hujan sama kemarau yang bagus yang mana? Dua-duanya gitu. Karena semuanya ada kebutuhan. Sekarang ditambahan lagi satu lagi nih. Ular makan tikus yang baik yang mana? Nah, ular makan tikus yang salah yang mana? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kalau ular dikasih capcay juga nggak dimakan gitu kan. Benar. Jadi ular makannya tikus. Sekarang gini, ular liar makan tikus mencit peliharaan anak kita. Yang salah siapa? Yang kurang ajar siapa? Ular liar makan tikus peliharaan anak kita. Yang kurang ajar siapa? Yang benar. Yang benar. Pasti selain ularnya nih jahat nih. Jahat banget ini. Ya? Ular liar makan tikus peliharaan anak kita. Yang jahat siapa? Kita kan punya peliharaan ini. Oke lah kelinci ada dalam rumah. Oke lah anjing. Oke lah kucing. Kalau anjing kita dimakan sama ular piton liar, yang jahat siapa? Ularnya. Oke. Sekarang kita balik nih. Ular peliharaan kita makan tikus liar yang ngerusakin rumah. Yang jahat siapa? Tikusnya. Ini urusan ular tikus aja nggak ngerti ya Pak Wayan, gimana ya? Ini ngomongin ular tikus nih. Kebayang ya? Di awal tadi kita seketika bilang ular makan tikus. Ya benar semua. Tikus memang dimakan ular dan ular memang makan tikus karena ular nggak mungkin makan capcay, apalagi fuyung hai, benar kan? Di situ nggak ada kepemilikan, nggak ada keberpihakan. Once kemudian ada kepemilikan, keberpihakan. Ini ular kurang ajar banget nih, masa anjing peliharaanku yang dogi si kecil itu yang lagi ku sayang-sayang dimakan, bener nggak? Mulai marah sama ular. Tapi begitu ularnya, wah ular yang ku pelihara di rumah, karena rumah kita di pinggir hutan, akhirnya memakan serigala yang sering merusak. Senang kita, karena kepemilikan kita si ular. Kebayang nggak? Nah, di kehidupan ini kita akan banyak melihat hal-hal netral menjadi tidak baik dan buruk ketika kita berpihak.
Saya sering sekali mengajak orang belajar untuk tidak berpihak. Karena kita disakitin oleh keberpihakan kita sendiri, benar nggak? Itu. Awiwan, kemudian kita bisa menjadi ayah ibu semesta. Begitu kita menjadi ayah ibu semesta, bapak ibu di rumah punya, ibu-ibu punya anak berapa di rumah? Pasti di antara mereka ada yang kadang nakal, ada yang kadang penurut. Yang paling disukai yang mana? Yang penurut, benar ya? Ya, pilih, karena ini macam-macam lagi. Pilih punya anak yang penurut apa anak yang bandel? Yang nggak bisa penurut, yang membangkang terus. Pilih yang mana? Yang jujur aja. Yang penurut apa yang bandel? Yang bandel. Yang penurut. Saya tanya lagi nih. Pilih punya anak yang jadi bos apa jadi pesuruh? Bos. Kira-kira yang akan jadi bos itu yang penurut apa yang bandel? Nah ini. Udah berubah kan? Berubah. Saya pingin anak saya jadi bos tapi penurut. Nggak ada itu. Nggak ada rumus. Bos itu penurut. Pak, kami mau naik gaji. Oke. Nggak ada bos kayak gitu. Dari sini dapat ya? Netral. Makanya biasanya orang tua yang cintanya netral itu apa? Mau anak baik, anak penurut, anak nakal dia sayangi. Nah, Tuhan itu seperti ayah dan ibu semesta. Semua anak dicintai dengan cara yang sama. Ya, yang paling sering dihukum siapa? Nah, kita sebutlah kalau hukuman, yang paling sering dihukum siapa? Yang nakal. Tapi karena sering-seringnya dihukum, maka Tuhan paling sering hadir di tempat yang nakal. Nah, yang paling dekat sama yang Tuhan siapa? Yang nakal, karena dia paling sering dihukum. Kalau yang sudah baik-baik, udah Bapak percaya sama kamu, mau kemana aja boleh gitu. Jauh-jauh aja dia sama Tuhan. Kesimpulannya jadilah nakal. Karena kebanyakan yang nakal itu menjadi mandiri, benar nggak? Tuh. Dan kita ini adalah latihan menjadi mandiri. Jalan menjadi mandiri itu adalah nakal dalam petik ya. Nakal dalam arti apa? Kita berani untuk tidak terikat lagi pada jebakan siapapun. Kita berani menentukan diri kita sendiri, berani menjadi diri sendiri yang remote controlnya tidak dipegang sama orang lain. Kalau mau jadi nakal, nakal lah. Nakal yaitu orang yang tidak mau dengan mudah dikendalikan sama orang lain. Itu nakal yang kita cari sebagai anak-anak semesta. Tapi kalau anak kita, mau enggak kita punya anak nih. Sekolah di SD, pulang-pulang, Bu minta uang yang 1 juta. Kenapa? Ini teman-teman mau ditraktir. Diolah sama temannya, mau nggak punya anak yang kayak gitu? Nah, kira-kira Tuhan sebagai ayah ibu semesta, mau nggak kita ini menjadi anak yang diolah suka dukanya hanya oleh remote yang dipegang orang lain? Mau nggak? Cuman bisa bilang enggak, tapi bisa nggak berubah ke arah yang lebih baik? Yang tidak lagi mau. Start from today. Mulai hari ini tidak mau lagi, saya nggak mau mengecewakan, nggak mau membuat sedih sang pencipta saya, ayah ibu semesta saya, gara-gara saya masih dipegang ributnya sama orang lain, dibikin sakit hati oleh kata-kata orang lain. Ya, saya mau kasih ibu semua nih, saya kasih nebosi. Perasaannya senang apa tidak? Yang tahu pasti merasa, tapi yang nggak ngerti, nebosi apaan gitu. Benar nggak? Setiap kata itu menyakitkan kita atau tidak menyakitkan kita atau tidak berefek apa-apa tergantung pada pengertian kita. Yang sudah ngerti, nebosi itu begini. Saya nggak mau, tapi saya nggak membenci. Kenapa? Karena asam, rasanya asam. Saya nggak mau, tapi saya juga nggak benci. Tapi bagi yang tidak mengerti, dia bengong aja begini, nggak ngerti. Nah, sama dengan orang yang nggak ngerti kata-kata. Ini mirip seperti orang yang di Arab itu. Dia dicaci maki sama bosnya, dia kira bosnya lagi mendoakan. Amin. Karena nggak ngerti itu bahasa Arab gitu. Dikiranya lagi didoain gitu. Nah, kadang kita perlu nggak mengerti. Kadang kita perlu mengerti untuk tidak ini. Nah, yang paling parah adalah ketika kita ngertinya setengah-setengah. Berat. Nice. Ya, kalau ngertinya setengah-setengah lewatin atau sekalian nggak ngerti. Sekalian aja nggak ngerti gitu. Biar jadi ketawaan juga nggak ngerti kita diketawain gitu kan. Nah, jadi kalau kita mendengar kata-kata orang, kita menjadi sakit karena kita ngerti setengah.
Tapi kapan kita melampaui, ngerti di bagian karma ini, oh ini toh rasanya dicaci maki, kita juga nggak akan melawan. Karena kita sudah ngerti. Saya juga digitukan sama orang, ketawa-ketawa aja dalam hati. Karena apa? Saya cuma gini aja, kamu kira aku tergoda. Karena begitu orang caci maki saya, yang saya lihat itu Tuhan. Saya ngomong di dalam tuh, ngomong sama Tuhan tuh gini, Tuhan, kamu nggak bisa main peta umpet denganku. Aku melihatmu di sana ngomong lewat orang itu. Gitu. Keren. Nah, kalau gitu, saya sakit hati nggak? Enggak. Karena tahu itu ini gitu, kebayang ya. Nah, jadi lampaui kesadaran yang itu. Kapan kita misalnya merasa tersakiti karena hanya melihat kulit luar, lampaui. Nah, kembali ke cerita lampaui itu Kang Abu. Jadi ingat cerita tentang Yesus karena kemarin keluar ilmu tentang Yesus. Yesus memiliki keajaiban, satu, menyembuhkan orang buta. Dari tidak melihat menjadi melihat. Kenapa enggak sembuhkan diri kita dari tidak melihat makna yang kita alami di kehidupan ini dengan sampai bisa melihat maknanya? Oh Tuhan, maksudnya ini nih, caci maki ini adalah debt collector yang datang. Kalau kita bisa melihat itu, kita nabrak nggak? Orang buta nabrak nggak? Orang buta nabrak nggak? Nabrak. Jadi kalau kita tabrakan sama orang yang caci maki kita, artinya kita buta. Kalau kita ngelihat, kita bisa menghindar nggak? Nah, jadi kita, oh ya udah lewat. Kita nggak izinkan dia menyentuh kita, lewat. Tapi kita juga nggak nyetop dia bicara, hanya mengizinkan dia lewat, nggak masuk ke sini, benar nggak? Karena kita nggak buta lagi. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kulit. Ini sering juga diceritakan sama Yesaya Karim ya. Sakit kulit, kebanyakan kita kan hanya ngelihat kulit luar. Oh si A nyakitin aku, si B nyakitin aku. Coba lampaui kulitnya. Yang terlihat siapa di dalamnya. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah. Bisa, hafal itu. Tapi kalau disakitin orang, nggak ada tuh wajah Allah. Emang paling susah ngelihat wajah Tuhan di netizen julid sih Pak. Aduh, repot ya. Bener ya? Nggak, kuncinya kita dari sana ketahuan bahwa kita nggak konsisten. Sekali kita konsisten pada kemanapun aku menghadap, di sana wajah Allah. Konsisten aja di situ. Nggak usah yang ngapa-ngapain. Udah beres hidup kita. Senyum terus. Karena apa? Hei. Saya pernah sampai nangis gara-gara melihat Tuhan pada pohon. Saya bilang, Tuhan, kamu nggak bisa sembunyi lagi dariku. Karena pada pohon, pada bunga, pada daun ini aku melihat kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kamu sudah menunjukkan kepadaku di mana kamu berada. Ini saya lagi jemuran, saya ingat sekali cerita itu. Jemuran membelakangi matahari. Saya menghadap ke barat, melihat pohon, itu musim Covid. Lalu saking senangnya saya ditunjukkan wajah tanda petik. Saya tanya kemudian, Tuhan, sebagai bentuk terima kasih, apa yang bisa ku persembahkan sebagai rasa terima kasihku? Aku ingin sekali membalas kebaikanmu, membuat aku melihatmu di mana-mana ini. Apa yang bisa ku berikan sebagai persembahan? Tiba-tiba dalam hening yang dia mengalir. Apa yang mau kau berikan kepadaku nak, sementara akulah yang punya semua ini. Aku bahkan menyentuhmu dengan kehangatanku melalui cahaya matahari. Aku bahkan sedang berhembus membelaimu dengan angin yang berhembus di sekitarmu. Aku bahkan sedang menghiburmu dengan suara gemericik air yang kuciptakan. Apa yang ingin kau persembahkan kepadaku? Persembahkanlah karmamu. Persembahkanlah kerjamu sebagai bagian dari kehidupan. Karena tanpa kerja, kehidupannya nggak ada. Nah, tugasnya seperti itu. Tapi kita jumawa ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sama kayak gini, makasih ya Kang Abu. Hari ini saya tak kasih hadiah Kang Abu HP. Yang punya HP-nya Kang Abu. Kita ngasih persembahan kepada, ya enggak? Kan seru. Udah ya. Kita hanya perlu mempersembahkan kerja kita sebaik-baiknya. Kerja, nggak usah yang banyak-banyak kerja. Ya, sudah dikasih nafas penuh cinta. Nafas kita ini kan oksigen yang dilepaskan penuh cinta oleh pohon-pohonan. Energi ini yang kita dapatkan melalui nafas, melalui air yang sudah dimurnikan. Airnya air bersih. Begitu jadi energi, keluarnya kotor. Jadi kata-kata kotor. Energi yang masuk jadi energi yang penuh cinta, keluarnya jadi kebencian. Ini tubuh kita ini adalah
pabrik yang diciptakan Tuhan untuk mengolah yang buruk jadi yang baik, bukan mengolah yang baik menjadi yang buruk. Sesederhana itu. Jadi kan dia karma baik, bukan karma buruk. Kebayang ya? Nah, berhenti pada kulit. Yang ketiga, roti. Ini ada orang kelaparan nih. Semuanya dikasih roti sehingga orang itu punya energi, ya. Nah, itu keajaiban dari Yesus ketika memberikan sekeping rotinya diberikan kepada banyak orang sehingga semua orang memiliki energi untuk berbuat pada kehidupan ini. Ini Kang Abu juga sudah melakukan itu. Sedikit pengetahuan dibagikan. Pertama banyak nggak? Pertama banyak. Tapi pengetahuan itu menyadarkan enggak? Harusnya menyadarkan. Karena yang dibagi adalah roti-roti kesadaran. Harusnya yang dibagikan roti-roti, pecahan-pecahan roti kesadaran itu ada benih kesadaran di dalamnya. Tuhan sudah menitipkan benih kesadaran. Ditambah lagi roti-roti kesadaran berupa pengetahuan. Nggak sadar-sadar. Jadi kan rotinya kemana gitu. Dapat ya? Kemudian yang keempat, lumpuh. Jadi Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dari lumpuh menjadi berjalan. Nah sekarang diberikan pengetahuan ini. Besok-besok dari lumpuh nggak berani ke sana, nggak berani ke masa depan, nggak berani menghadapi kematian, nggak berani menghadapi hidup yang penuh suka duka. Berarti masih lumpuh. Begitu setelah acara hari ini tambah semangat. Oke. Aku, yang mau caci maki sini. Nah itu hebat. Nah, itu berarti lumpuh sudah hilang, udah berlari nih, udah nantangin. Iya, benar. Nah, antara sadar tapi atau stres banget sih. Jadi gitu ya. Nah, jadi lihat, saya masih cemas menghadapi masa depan, berarti masih lumpuh. Ya. Begitu nggak berani melakukan kerja dengan yang penuh cinta, berarti belum dapat roti. Kalau masih melihat si A yang nyakitin, si B yang nyakitin, bukan melihat siapapun di balik semua itu, berarti dia masih berkulit. Tapi kenapa sih dia nyakitin aku? Kenapa sih dia melakukan ini kepadaku? Kenapa sih hidupku selalu begini? Berarti dia belum melihat makna, hakikat di balik peristiwa kehidupannya. Berarti dia masih buta. Jadi kalau ini semua masih, nah, nanti kayaknya kita perlu jeda semesta di penjara lagi di sini nih, lebih lama lagi. Jadi harusnya udah lewat nih semua kan gitu kan, harusnya dapat ya. Nah, jadi itu cara kita untuk melihat karma ini. Pertanyaannya apa tadi ya? Saya jadi bingung. Nah, udah langsung kejawab Pak. Udah langsung kejawab ya. Udah. Saya sering lupa kalau kemana jawab pertanyaannya, kemana jawabannya kemana gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you. Kita tepuk tangan dong, keren banget. Ada nomor 5 Pak ya. Nomor 5, Yesus itu membangunkan orang mati. Ya, lagi satu. Betul? Ya. Ini bukan Yesus main ke tanah kusir jadi hidup semua kan, nggak gitu ya, bukan itu gitu poinnya. Tetapi yang tadi, yang masih hidup dalam ilusi, yang masih hidup dalam ketakutan, yang masih hidup di masa lalu, itu dalam perspektif tasawuf itu orang yang masih mati gitu. Karena orang yang hidup adalah orang yang Tuhannya lagi on di saat itu. Maka konteks hidup itu pasti di sini saat ini. Di sini saat ini itu disebut dengan yang namanya eternal. Eternal itu namanya abadi. Disitulah yang disebut hidup abadi. Jadi kalau kita mau abadi, be present. Karena di saat ini itu adalah eternal life. Gitu kira-kira. Nah, yang nomor 6, pernah dengar nggak? Yesus berjalan di atas air. Kan bukan kayak pesulap gitu, Chris Angel gitu, bukan kan? Tetapi air di sini adalah gelombang-gelombang baik dan buruk, gelombang-gelombang positif dan negatif, gelombang-gelombang dualitas. Tidak lagi diganggu oleh dualitas. Karena kenapa? Dia berjalan di atas itu untuk apa? Tidak terganggu lagi oleh baik positif, baik negatif, baik atau buruk, dan seterusnya. Inilah yang disebut non dualitas atau melampaui yang namanya dualitas gitu. Gitu. Nah makanya kenapa dalam perspektif Quran Isa akan turun kembali gitu. Ini kan bukan ngomongin sosoknya, tapi ini semua turunkanlah, hadirkanlah supaya konteksnya kita menjadi Al-Masih itu adalah penuh dengan yang namanya welas asih gitu. Poinnya ada di situ. Nah, orang yang rada-rada susah nerima ini, itu iritasi kulit pasti, oh ini beda nih. Oh ini. Nah, itu iritasi kulit namanya gitu. Iya, karena kan lagi dengar, oh ini tuh Kristen banget sih gitu.
Oh ini tuh Hindu banget sih gitu. Oh ini tuh, nah yang nggak apa-apa juga sih. Berarti tapi masih sakit kulit. Gitu ya. Nah jadi artinya ini semua konteks di mana sebuah kesadaran ketika kita masuk ke dalam konteks ini, ujung-ujungnya apa? Kita akan menyadari bahwa dari pertanyaan tadi, once kita sudah melampaui karma itu, sama seperti saya sering bilang ya teman-teman ibu dan bapak, kita hidup punya pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kadang yang kita cari dan yang kita akan dapatkan bukan jawabannya. Tapi at the end of the day kalau semuanya hilang, bahkan pertanyaannya yang hilang gitu. There is no question lagi. Nah disitulah dalam bahasa Quran, zalikal kitabu la roiba fi hudalil mutakin. Tidak ada lagi keraguan karena kenapa? Sudah tidak perlu jawaban apa-apa karena kenapa? I know it gitu. Disitulah yang disebut aku bersaksi. Nah udah. Karena bukan aku lagi tahu, bukan aku lagi katanya, pokoknya tapi sudah bersaksi. Dan disitulah jadi Islam. Oke? Oke nggak ini? Oke, sip. Ada lagi? 1, 2 lagi mungkin? Wah langsung lulus Pak Wayan. Langsung lulus. Luar biasa. Cum laude. Cum laude. Boleh Ibu Bapak? Kalau ada lagi, ini mumpung ada Pak Wayan nih. Iya, Ibu silakan. Halo, selamat siang Pak Wayan dan Sabu. Kan aku suka dengar ada orang yang bisa ngelihat kehidupan dia yang lalu ya. Dulunya dia apa? Ada yang katanya dulunya dia anjing, dia kucing. Itu kalau misalkan kayak gitu, misal memang ada reinkarnasi, ada pengulangan repetisi, apa memang jiwa kita pernah tertukar-tukar sama pohon, sama anjing atau kucing kayak gitu? Ya itu sih yang mau aku tanyain sih. Makasih. Wah menarik nih. Ini Pak Wayan aja yang jawab ya. Oke, ini ngomongin pasal. Nggak tahu ya. Semalam tuh kita ngobrolin ini panjang ya Pak Wayan tentang ini ya. Ya udah, silakan Pak Wayan. Itu gimana sih perspektif tentang past life? Apa kita pernah menjadi pohon gitu ya? Seperti kata Rumi dia. Aku pernah menjadi batu gitu kata Rumi ya. Ya, mineral, Pernah menjadi ini. mineral, batu, pohon, Ya, ya, tanah. Ini agak berat ya. Tapi saya harap ini membuat mengerti. Tuhan ketika saya sudah mencapai pemahaman melalui apa yang diberikan, ternyata Tuhan itu adalah kecerdasan. Dah ya. Tuhan itu adalah kecerdasan semesta. Ini yang disebut dengan niskala. Niskala itu artinya apa? Sesuatu yang abstrak. Niskala. Tapi kecerdasan itu mengisi segenap ruang kosong semesta. Lalu dari mana bahan-bahan yang kita sebut benda-benda ini berasal kalau yang ada hanya kekosongan? Kecerdasan lalu menunjukkan kemampuan, disebutlah energi. Dah ya? Disebutlah energi. Jadi energi itu adalah manifest dari kecerdasan. Bisa menjadi energi cahaya, yang kita sebut nur, kita sebut div atau dewa gitu. Bisa menjadi energi suara, ya, bisa menjadi energi elektrostatik lah. Nah, sehingga bikin merinding-merinding. Energi ini memadat menjadi materi. Ini saintis sudah menemukan ini. Saya ada fotonya. Saintis sudah menemukan bahwa energi ini memadat menjadi materi. Sementara materi yang terkecil yang kita sebut atom itu pun 99,999% ruang kosong. Jadi ini hanya sesuatu yang kosong aja, dapat ya? Nah, salah satu misalnya materi oksigen. Oksigen. Ada nggak di sini dia? Nah, ada nggak kecerdasan di dalam oksigen? Ada, karena dia kecerdasan atau semesta yang memadat menjadi atom oksigen. Ketika menjadi atom karbon, ada nggak Tuhan di situ? Nah, jadi ada percikan kecerdasan yang berdiam di atom karbon. Di atom hidrogen ada nggak? Ada. Di atom fosfor ada nggak? Ada. Di atom yang lain misalnya apa? Nitrogen ada nggak? Ada. Dan kalau kita ambil semua tabel atom-atom itu, di semua atom itu ada Tuhan, benar nggak? Nah, tapi bukan Tuhan yang gede, tapi
percikan kecerdasan, kita sebut PK ya. Percikan kecerdasan, dapat ya? Nah, ketika 5 jenis atom ini berkumpul, dia membentuk yang disebut dengan molekul DNA. Jadi dalam DNA ini ada Tuhan nggak? Iya. Nah, sekarang kita ini, kalau dari O ada pada air, ada pada batu nggak? Ada karbon misalnya, ada pada pohon. Jadi si kecerdasan ini dulunya ada pada air, ada pada hidrogen, ada pada semua atom-atom, termasuk yang membentuk batu. Ada emas juga. Tapi dia bukan benda hidup, baru benda yang mati. Nah, benda-benda mati ini berkumpul menjadi satu DNA. DNA ini kemudian menjadi cikal bakal makhluk hidup, termasuk kita. Pernah jadi pohon nggak DNA ini? Pernah. Pernah jadi hewan nggak DNA ini? Sebelum ada manusia kan baru ada 300.000 tahun kan? Ya, sebelum itu dia ada sebagai apa? Pohon dan sebagainya. Maka Rumi mengatakan, aku pernah ada sebagai batu, mineral, apapun itu. Benar nggak? Lalu ini menjadi pohon. Pernah nggak menjadi pohon? Aku pernah menjadi pohon. Aku pernah menjadi hewan. Dari hewan yang monosel sampai yang multisel. Sampai kemudian menjadi DNA makhluk hidup bernama manusia. Benar nggak? Nah, jadi kita ini berasal dari ini. Innalillahi Wa inna ilaihi. Kembali ke sana nanti. Tapi saking banyaknya evolusi ini, kita sampai lupa. Nah, terlalu jauh sih evolusi besar ini. Sekarang pertanyaannya, kita pernah menjadi tetesan air nggak? Di mana? Di mana? Di mana? Ah? Iya, kita pernah menjadi tetesan air mani. Kita pernah menjadi tetesan air dari langit ibu, Bapak. Jatuh ke bumi, ke lubang buminya ibu, untuk menemukan kehidupan di sini. Ada nggak energi cahaya dan suara terjadi di situ? Ada. Tepat ketika ini masuk ke sini, masuk ke dalam sel telur, terjadilah apa yang disebut dengan zinc spark. Jadi ada kilatan cahaya, energi. Ada suara tapi nggak kedengaran, ledakan, tapi nggak kedengaran. Karena saking kecilnya di alam semesta raya ini pun ledakan tuh nggak terdengar dengan jelas sampai NASA mendengar suaranya adalah apa? Ledakan. Di dalam ada nih ledakan. Ada kemudian energi elektrostatik, ada saling energi elektrostatik yang membuat tolak menolak, tarik menarik sehingga terjadi pembelahan, tarik menarik kromosom di dalamnya kemudian membelah lagi dan seterusnya. Dapat ya? Nah, dari ini kan kita terus berkembang nih dari sel tunggal menjadi sel multiple sampai kemudian mungkin berbentuk cecak, mungkin berbentuk buaya yang kemudian sekarang menjadi cicak PS buaya gitu. Dan Vic berarti ini semua pensiunan buaya. Kita pernah jadi gitu kan, jadi mirip seperti anak burung, mirip seperti anak kera dan sebagainya. 9 bulan dalam rahim ibu itulah evolusi yang kita alami. Mirip seperti evolusi kehidupan kita dulu dari protoplasma menjadi monosel, protozoa, sampai kemudian kita menjadi makhluk seperti manusia yang lahir kemudian. Dapat ya? Jadi ilmu pengetahuan mengatakan 9 bulan itulah proses evolusi kehidupan kita kalau digambarkan dulu sebelum menjadi manusia 300.000 yang tahun lalu. Jadi kalau kamu kenal dirimu, kenal dari sini. Dari proses kamu diciptakan. Maka sampai saya waktu kuliah itu ada buku ilmu reproduksi. Ada tulisan quote bagus sekali di sana. Siapa saja mengenal proses kehidupan, dia mengenal cerita dirinya di kehidupan ini. Benar. Ternyata benar kita kayak gini nih. Nah, jadi kita melewati semua nih untuk kemudian dari tidak ada, yang ada sebelum ini menyatu, yang ada di antara ayah dan ibu apa? Apa yang ada? Cinta. Kita nanti berputar lagi nih ke sini nih, ke cinta. Pertanyaannya, selama kita di sini, nah ini yang hilang. Kebanyakan ininya gitu. Nah, proses kita adalah menghilangkan ininya. Kembali ke cinta. Dapat ya? Kalau tidak usahlah ngomong
Dari Tuhan menuju Tuhan, nggak usah lah. Dari cinta balik ke cinta itu aja lah. Ya sesederhana itu. Keren. Ya, itulah perjalanan karma kita. Ya, nah kira-kira seperti itu. Oke, tepuk tangan dong, keren banget. Jadi mau dulu anjing kayak kucing ya udah ya. Ya, Dari manusia menuju ke reinkarnasi lagi menjadi binatang bisa? Bisa saja. Tergantung pada kemampuan kita mengolah. Gitu. Kadang itu anak orang kaya itu pertama mungkin setelah dianggap dia hebat, oh bapak belikan kamu mobil mewah ya. Tapi gitu mobil mewahnya nggak dipakai dengan benar, malah dipakai berjudi, ditabrakin dan sebagainya. Mungkin besok-besok udahlah kamu pakai sepeda aja deh gitu. Nah sama dengan kendaraan ini. Dikasih tubuh manusia sebagai kendaraan yang sudah super, nggak dipakai dengan benar. Udahlah kamu jadi ini dulu deh gitu. Sampai sana. Ya, makanya proses dari binatang liar menuju manusia kan ada domestikasi. Anjing liar jadi anjing rumahan supaya tambah dekat dengan manusia. Sehingga sang ruh mengalami pembelajaran terus. Nah ini kita sudah sama manusia masuk ke dalam circle yang kita sebut tadi sudah nggak tercerahkan menjadi tambah buruk. Nah itu namanya jaka sembung makan bakmi. Nggak nyambung dan nggak nyambung dan apa? Malu saya kalau katakan jaka sembung naik makan jaka sembung bawa golok. Udah nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Hati-hati. Ya. Apalagi kalau jaka sembungnya naik skuter, udah nggak nyambung, muter-muter pula kelahirannya di situ aja gitu. Nggak ada peningkatan jadinya gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Oke, makasih, keren. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Wayan. Ya. Ada lagi satu lagi terakhir, enggak? Ini mungkin buat Kang Abu ya. Saya coba pengen saya pengen tanya mungkin bisa nyebutin ayat dalam Quran soal reinkarnasi. Tadi udah disebutin beberapa itu kan kaitannya dengan karma ya. Kalau dengan reinkarnasi karena ini kan agak sensitif ya. Kalau di Islam setahu saya kan tidak mengakui adanya reinkarnasi gitu. Ya, oke. Ibu bawa Quran nggak di handphonenya? Ada, sok buka satu. Yang pertama, bacain satu aja ya. Surat 2 ayat 28. Sebenarnya nanti kita perlu ngerti reinkarnasi itu apa gitu ya. Karena kata-kata reinkarnasi itu udah kayak kalau kata kulit banyak iritasinya gitu. Jadi kayak gitu. Ada? Surat 2 ayat 28. Tolong bacain boleh Ibu? Terjemahannya bukan bahasa Arabnya nggak ngerti kita ya. Ya udahlah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah terus? Padahal kamu tadinya terus? Lalu dia apa? Terus? Oke, ada nggak statement hidup mati, repetisi nggak itu? Iya dong. Pengulangan gitu. Satu lagi, surat 40 ayat 11. Tapi nanti kita perlu disclaimer apa itu reinkarnasi ya, nanti kita bahas. 40 ayat 11. Surat 40 ayat 11. Ada? Boleh? Dibaca lagi? Ya Tuhan kami, Engkau telah memaafkan. Engkau telah atau engkau akan? Kalau telah past atau future? Berarti sudah dilalui belum? Lanjut. Mematikan kami 2 kali dan telah mengizinkan kami 2 kali pulang. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Berarti diulang-ulang nggak tuh kira-kira? Nah gitu. Gitu ya. Jadi nanti boleh juga dicatat Bu. 2 ini dilengkapi sama surat 7 ayat 25. Surat 79 ayat 13-14. Surat 21 ayat 104. Berapa lagi ya?
Surat 10 ayat 4, surat 10 ayat 34, banyak banget sih. Tapi main itemnya ada di sini gitu. Maaf banget ini pemahaman saya ya. Ini kan berkaitan dengan kita waktu tadi dalam masalah jadi masih belum ada akhirnya air sperma itu harus dihidupkan, Iya. kita mati dan nanti pada hari akhir ada dibangkitkan kembali. Tapi kan berbeda dengan reinkarnasi yang tadi seperti Diceritain. diceritain bahwa itu akan dialami oleh orang lain, artinya manusia lain. Kita pernah jadi manusia lain, itu kan menurut saya sesuatu yang sedikit berbeda gitu. Iya. Beda kan belum tentu salah. Iya, memang tidak salah. Dan berarti kalau dalam perspektif ini berarti ada hukum repetisi nggak kira-kira? Iya dong, repetisi kan. Karena gini, sedikit ya. Kalau kita bicara dalam perspektif hidup, mati, bangkit gitu kira-kira. Itu kan poinnya kan. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks abis hidup terus mati terus bangkit, ini banyak yang berbicara tentang hari kiamat itu adalah hari selesainya segala sesuatu kan gitu kira-kira. Padahal hari kiamat itu adalah hari berbangkitnya sebuah kesadaran gitu misalnya. Quote and quote gitu. Nah jadi ada perspektif yang bilang kita mati dulu, dikumpulin bareng dulu, nanti dibangkitkan rame-rame gitu misalnya. Itu perspektif satu. Tapi yang nomor dua, kalau kita ngelihat di surat 3 ayat 19, itu ada kata-kata hisab Allah itu cepat sekali gitu. Maka pengembalian itu, buka lagi deh Bu, 79, 13, 14. 79, 13, 14. Surat 79 ayat 13 14. Ini kita jadi kayak pengajian beneran nih banyak ayat ya. Ada? Boleh? Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali lipat saja. Terus? Maka ketika itu mereka hidup kembali. Hidup kembali di mana? Berarti habis mati, bangkit, hidup kembali, mati, bangkit, hidup kembali, tempatnya di situ-situ aja nggak kira-kira sebenarnya? Iya. Makanya nanti di surat 7 ayat 25, kamu hidup, kamu mati, kamu bangkit, kamu bangkit, hidup, dan seterusnya. Nanti kita dikasih placement atau dikasih yang namanya tempat yang quote and quote baru gitu. Pertanyaannya. Ini jadi rada panjang sedikit nih. Tapi oke dulu sampai sini Bu? Oke ya? Oke, sekarang saya tanya. Kalau kita bicara umur, tubuh kita sekarang, ini adalah barang baru bukan? Si tubuh ini, kendaraan ini barang baru bukan? Iya dong, makanya namanya ya, memang ini barang baru tapi tetap barang second sih. Iya, karena tubuh kita juga hasil dari sebuah repetisi. Mati jadi tanah, tanah dimakan sama sapi lagi, sapi jadi sperma, sperma jadi kita, diulang-ulang nggak kira-kira? Iya, makanya ibu dan bapak nggak usah terlalu bangga sama badan tubuhnya karena apa? Barang second ya gitu kira-kira. Nah, sip, pertanyaan saya, ketika ini tubuh yang baru, ditiupkan ruh, jiwa dan lain-lain, ini barang lalu atau hukum repetisi tadi? Hukum repetisi. Gitu intinya. Nah maka kalau kita bicara dalam perspektif ini, bahwasannya pernah dengar siksa kubur nggak? Pernah dengar nggak? Jangan mikir siksa kubur ada di tanah kusir, bukan ya? Siksa kubur itu saat kamu hidup yang lalu jadi anak raja, besok hidup di bawah kolong jembatan gitu kira-kira. Quote and quote dikubur dalam tubuh yang frekuensinya agak lebih rendah gitu misalnya. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa perspektif ini adalah pengulangan dan pengulangan dalam perspektif kalau kita sebut yang namanya adalah hakikat gitu kira-kira. Itu sih intinya Bu. Nah jadi kembali gitu ya. Ibu dan bapak mau pakai style nanti hidup, mati bareng dikumpulin, nanti hidup lagi apa? Boleh, silahkan. Atau lebih dalam misalnya, nanti akan ada pengulangan, boleh, silahkan. Tapi poin paling penting adalah bukan masalah nanti gimana, bukan masalah masa lalu gimana. Saya lebih mengedepankan tentang kira-kira yang paling esensial adalah right here, right now. Ini sih poin pentingnya. Karena ini perspektif aja sih gitu kira-kira.
Gitu, Bu. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, memang ayat-ayat ini agak jarang dibahas gitu. Dan itulah kenapa yang tadi saya bilang perspektif reinkarnasi dalam tradisi Islam tuh nggak terlalu detail untuk dibahas gitu sih intinya. Oke, Bu. Sip ya. Ini kalau mau didetailkan saya perlu sekitar 3 jam sih untuk cerita sampai ngerti gitu. Jadi sementara itu dulu, nanti dikunyah. Nanti Ibu kalau mau cari literatur, cari aja Tanasuk. Itu Ibnu Arabi bicara tentang itu. Tentang pembicaraan dalam perspektif bagaimana pengulangan dan pengulangan dan pengulangan dan pengulangan gitu. Oke? Sip ya. Terima kasih. Good question. Oke, mungkin terakhir Pak Wayan, tuan rumah kita ulang tahun hari ini. Jadi mungkin sebagai penutup mohon doa berkahnya untuk kita sama-sama mendoakan tuan rumah kita yang sedang berulang tahun. Atau mungkin ada pesan dulu buat yang ulang tahun, Pak Wayan, silakan. Ya, yang ulang tahun. Bocoran dari A1. Gak usah, ini aku di sini aja. Oh iya, oke. Sama-sama aja. Sama ada satu pertanyaan yang sebenarnya buat Pak Wayan, kan boleh nggak? Oh iya, boleh. Pak, kalau nggak salah tadi kan kita ini ujian-ujian itu kan sebenarnya bagian dari karma kita untuk kita meningkatkan kualitas jiwa kita tuh tadi yang ada berapa tingkatan. Nah, berarti apakah kita hanya bertugas menerima, maklumi, memaafkan, atau kita ada tugas bukan memperbaiki, apa tapi maksudnya ngebenerin gitu loh. Misalnya kita disakitin atau ditipu, di apa, terus apa kita cuma harus diam aja atau kita harus apa sih ngasih tahu gitu atau apa ya ngebenerin apa maksudnya ya, bereaksinya apakah hanya harus menerima aja gitu atau Ya. boleh Oke. ngajarin Ya, dapat. Ya, mendidik kali, Pak. mendidik atau sekarang kan Ya. atau ya sedikit marah-marah dari Ya, kalau kita yang meluruskan. kalau kita lagi ujian nih, pernah nggak mengalami ujian di kelas, tapi satu-satunya yang nggak nerima lembar ujian itu kita, yang lainnya terima. Kira-kira yang akan lulus yang mana? Yang nerima. Jadi kalau ujiannya tidak diterima, dia ngerjain apa? Tapi ada orang dapat dia terima lembar ujiannya tapi diam. Lulus nggak? Nggak bisa. Yang tidak nerima nggak lulus. Yang nerima nggak memberi jawaban nggak lulus. Apalagi nggak membaca ujiannya itu nggak lulus. Apalagi nggak memberikan jawaban yang benar dan tepat juga nggak lulus. Nah, jadi tugas kita adalah memberi jawaban yang tepat, tapi nggak bisa tanpa membaca dulu, ikro dulu. Berarti jangan pasif ya Pak. Jangan pasif. Ya, jadi ya ketika nerima itu pasif. Iya. Setelah itu baru aktif mengerjakan. Nah, gitu. Dapat ya? Oke. Tapi yang jelas jangan lupa kumpulin, Pak. Jangan kumpulin. Selesai nggak selesai, Iya, kumpulin. iya. Karena gini, selesai nggak selesai, waktu udah selesai. Gitu. Jadi sebenarnya reinkarnasi itu Ya. adalah menumbuhkan nilai kesadaran terus peningkatan dari Persis. Percaya nggak percaya, dunia ini berkembang. Kita kalau bicara tentang seleksi alam, adaptasi, evolusi, kita selalu mikirnya ke masa lalu. Enggak, saat ini pun kita sedang bagian dari itu. Yes. Kita sedang bagian. Saat ini kita diseleksi untuk terus meningkatkan kecerdasan kita. Ya, AI terus berkembang, tapi di dalam kita Allah intelijen, Atman intelijen berkembang apa enggak? Nah, siapa yang nggak lolos seleksi? Salah satu seleksinya apa? Penyakit. Virus itu menyeleksi. Yang paling parah diseleksi adalah virus akal budi yang menyeleksi akal budi kita. Sehingga kita marah-marah, bereaksi, berarti kita sedang kalah oleh virus akal budi dan sakit. Yang sakit tubuhnya rusak, pikirannya rusak, dia nggak lolos seleksi. Gitu. Jadi pilih sekarang mau lolos seleksi apa enggak. Tadi kita bicara tentang remote control orang lain. Orang lain ngomong ngeluarin virus akal budi yang mencaci maki. Orang lain ngomong mengeluarkan hoax, itu virus akal budi. Begitu kita menjadi pribadi yang lumpuh, sakit, buta dan sebagainya, berarti kita sudah terseleksi. Yang tadi ini, nggak bangkit dalam kesadaran. Ya, makanya siksa kubur itu artinya apa?
Bukan kuburan seperti dibilang Kang Abu tadi kan? Yang dibilang Kang Abu tadi apa? Kuburan Tanah kusir. tanah kusir, bukan. Kufur. Kufur itu apa? Disiksa kita ke dalam lapisan-lapisan maya yang mengubur kita. Yes. Lapisan tubuh, lapisan energi, lapisan pikiran dan perasaan, lapisan pengetahuan, lapisan kebahagiaan. Itu kubur kita semua sebagai sang sejati. Dapat ya? Ini lebih dalam nih. Akan butuh berapa tadi? 3 jam ini. Iya, Ini saya butuh 4 jam lah. Iya, oke. Tapi sekarang saya ulang tahun itu bikin kue besar-besar. Untuk apa sebenarnya? Apakah kuenya untuk yang ulang tahun segede itu? Nggak mungkin. Hadiah kue ulang tahun dari orang tua itu bukan untuk dirinya lebih banyak. Dia paling sepotong, tapi lebih banyak potongannya dia bagi-bagi. Sehingga pesan ulang tahun itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hadiah terbesarnya adalah supaya bisa dibagi-bagi pesannya. Makanya ada Pak Wayan dan Kang Abu jadi bagi-bagi besar. Ya. Pas banget. Jadi dengan demikian izinkan pesan hari kelahiran ini tidak untuk diri sendiri tetapi juga untuk semua yang hadir di sini, jiwa-jiwa yang hadir di sini. Mari sebelum kita berdoa, kita mengerti arti kelahiran. Tuhan, Ayah, Ibu, semesta yang menghadirkan dirimu sebagai jiwa dan dirimu sebagai tubuh dalam kehidupan ini. Sebagai aku, sebagai dia, sebagai mereka. Izinkan kami mengerti untuk apa sesungguhnya Engkau pisahkan aku sebagai yang sejati dari dirimu hanya untuk ada dalam kehidupan yang penuh suka duka ini. Izinkan kami mengerti kenapa Engkau hadirkan kami di sini melalui kelahiran untuk menjalani kehidupan lalu pulang melewati kematian. Apa yang Engkau ingin aku mengerti sebagai dirimu sendiri? Berikan berkah-Mu agar kelahiran dan kehidupan ini menjadi lebih berarti untuk kami jalani. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya kekuatan, tapi kesadaran yang ingin kami dapatkan sebagai berkahnya untuk bisa pulang kepadamu. Anakku, para jiwa, percikan kecerdasan semestaku yang hari ini ada sebagai dirimu dalam tubuh yang kuciptakan itu. Aku membuatmu ada di kehidupan ini melalui kelahiran untuk membuatmu bisa menikmati peristiwa-peristiwa kehidupan yang kuciptakan bersama segala peran dari ciptaan-ciptaanku di kehidupan ini. Aku ingin kau ada di sini untuk mengerti bahwa kau adalah bagian dari diriku yang ikut menciptakan kehidupan. Maka ciptakanlah kehidupan ini dari dirimu sendiri, agar kau mengerti bagaimana aku menciptakan kehidupan ini dari diriku. Engkau kesini untuk mengerti rasa sebagai diriku. Engkau kesini untuk mengerti bahwa kau adalah bagian dari diriku dengan segala kemampuan semestaku yang tak terbatas. Maka lintasilah kehidupan ini, anakku, sebagai ruang pembelajaran bagimu untuk mencipta, memelihara, dan melebur, mengulang kembali penciptaanmu. Kehidupan ini aku bikin ada agar kau mengerti bahwa engkaulah sesungguhnya yang menciptakan semua ini. Engkaulah yang menciptakan suka dukamu untuk kau rasakan sendiri dalam kehidupan ini. Maka berhenti mengarahkan kemarahanmu, kebencianmu, kesalahan-kesalahan atas ciptaanmu sendiri kepada kehidupan ini. Karena semua bermula dari dirimu. Engkaulah yang menciptakan nasib dan takdirmu
Engkaulah yang menciptakan kehidupanmu sendiri melalui karma-karma yang kau lakukan. Maka izinkan semua itu pulang, sebagaimana aku memulangkan kembali segala ciptaanku kepadaku. Aku memulangkan segala rasa kepada diri semestaku yang tak terbatas. Maka di sini engkau ada untuk belajar memulangkan segala sesuatu yang ada di luar dirimu, untuk kembali kepada dirimu, untuk kau terima sebagaimana aku menerima segala dualitas dalam kehidupan ini. Inilah arti kelahiran, kehidupan, dan kepulangan, yaitu pulang kepada dirimu sendiri, sebagaimana kalian semua pulang kembali kepada diriku sendiri. Jangan biarkan semuanya lepas tanpa pulang kembali kepada dirimu, anakku. Saat engkau bisa memulangkannya ke dalam dirimu dalam bentuk keikhlasan, di situ kau akan mengerti bagaimana semua kembali pulang kepada diriku sendiri. Maka pulanglah dalam kesadaran, anakku, agar kau mengerti, aku pun ingin engkau pulang kepadaku dalam kesadaran. Pulanglah, anakku. Pulanglah dalam kerinduanku yang tak terbatas. Pulanglah dalam cinta kasihku yang tidak akan memberi apa yang tidak engkau inginkan, tetapi akan memberi apa yang kau butuhkan untuk menjadi diriku sendiri. Pulanglah, anakku. Ingatlah untuk ingat. Jangan lupa akan lupamu. Pulanglah. Pulanglah. Jangan sia-siakan kehidupan ini tanpa membawamu pulang dalam kesadaran kepadaku. Pulanglah dalam kesadaran. Pulanglah, anakku. Terima kasih. Semoga kita semua mengalami kebahagiaan melalui berkah hari kelahiran ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Wayan. Aliran pesan semesta tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu dan Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih.